Menantu saya, Dinda. Tangis Ati meratapi kepergian Dinda sambil menatap lirih Bo meluk Bila. Ya Tuhan, berarti anak yang kubawa ini sudah kehilangan ibunya. Separah itu ternyata perbuatan non Tiara, batin Bo. Ati pun meraih Bila dari tangan Bo. Makasih sudah mau antar Bila ke sini. Ini waktu yang tepat sehingga Bila bisa melihat wajah ibunya untuk terakhir kali. Ucap Ati sambil menahan tangis dan sesak di dada. Yang sabar ya Bu, saya turut berduka cita. Saya juga izin pamit karena masih banyak pekerjaan. Ucap Bo. Sampaikan ucapan terima kasih sama non Tiara. Ucap Bo Ati. Ucap Ati. Baik, nanti saya sampaikan. Ucap Bo. 1 minggu telah berlalu. Rehan memulai masa pemulihan, sedangkan Halimah mulai membuka perban di matanya. Dokter membuka dengan perlahan perban yang ada di bagian mata Halimah. Wajah Halimah sedikit tersenyum, karena selama ini dia tidak bebas bepergian karena perban itu masih ada di matanya. Saat semua selesai dibuka, Halimah mulai membuka perlahan matanya. Namun apa yang dilihatnya begitu gelap gulita. Kalian jangan ngerjain deh. Ayo, nyalain lampunya. Ucap Halimah sambil tertawa-tawa menanggapinya. Namun dokter dan Ati malah merasa heran. Kita nggak ada yang matiin lampu, Nak. Ucap Ati. Masa sih? Kok gelap gini ya? Tanya Halimah. Coba matanya ditutup lagi dan buka pelan-pelan. Ucap dokter. Halimah pun melakukan perintah dokter. Namun masih nihil. Pandangan matanya masih terasa gelap gulita. Ini kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Halimah cemas. Bu, sepertinya Halimah mengalami kebutaan. Ucap dokter. Apa? Ucap Ati tak percaya. Bu, gimana ini? Ya Tuhan, aku gak mau seperti ini. Aku mau menikah sama Bang Hasan, Bu. Tangis Halimah. Ati memeluk erat Halimah sambil mengusap kepalanya. Sabar dulu, Nak. Ini bukan perjalanan terakhir kita. Ucap Ati. Bagaimana pernikahan aku sama Bang Hasan? Tanya Halimah. Hasan pasti akan melangsungkan pernikahan sama kamu. Nanti pasti dia sudah datang. Dan yang terpenting pelaku penabrak sudah dipenjara. Ucap Ati puas. Siapa dia? Tanya Halimah. Ibu tidak tahu. Aparat mendapatkan amanah untuk tidak memberitahu siapa pelakunya. Yang jelas dia sudah dapat hukuman yang setimpal. Ucap Ati pada Halimah. Aku bersumpah tidak akan memberi maaf pada pelaku. Ucap Halimah dengan nada bergetar. Mimi dan ibunya tengah mengasuh Bila yang saat itu tengah belajar berjalan. Namun sulit untuk Bila melakukannya. Apalagi Mimi memperlakukan Bila dengan sangat kasar. Ayo cepat jalan, bentak Mimi. Sontak Bila yang masih terhitung balita merasa ketakutan. Bila menangis karena bentakan Mimi yang bertubi-tubi. Ibu Mimi bernama Vida langsung menghampiri Mimi. Mi, gak gitu loh cara mengasuh anak, ucap Vida. Lagian ini bukan anak Mimi. Ini anak si Dinda, ucap Mimi manja. Jelas si Bila bakal nangis terus karena kamu bentak. Menangani balita itu harus dengan kelembutan, ucap Vida. Bu, dengerin ya. Ini cucu tiri ibu dan si Dinda saudara tiriku. Jadi wajar kalau aku perlakukan si Bila dengan cara seperti ini. Mereka itu tiri. Lagian kalau belum ada kepastian dari Rehan, aku juga gak akan baik-baikin anak ini, ucap Mimi. Kepastian apa maksudnya? Tanya Vida penasaran. Kepastian mau nikahin aku atau enggak, ucap Mimi. Waduh, itu makam si Dinda aja belum kering. Kamu udah ngebut mau dinikahin si Rehan, ucap Vida sambil tertawa. Ya gak apa-apa, aku malah berterima kasih banget sama si penabrak yang misterius itu. Mungkin ini jalan aku untuk menikah sama Rehan, ucap Mimi dengan rasa percaya dirinya. Iya juga sih, kok bisa pas kayak gitu ya, ucap Vida heran. Tak berselang lama, Ati dan Halimah pulang ke rumah. Di sana mereka disambut oleh Rehan yang saat itu mengalami kepulihan akibat kecelakaan. Bu, kenapa dia berjalan membawa tongkat? Tanya Rehan. Ati pun menuntun Halimah untuk duduk di kursi. Halimah buta, lugas Ati. Tak terasa air mata Rehan berlinang dan sontak memeluk adiknya. Maafin abang ya, abang yang salah, ucap Rehan. Gak apa-apa bang, hanya musibah, jangan sedih terus, ucap Halimah menenangkan sang kakak. Malamnya Rehan duduk di
depan rumah sambil merenung dan mengingat kepergian sang istri yang begitu cepat. Namun lamunan itu terbangunkan oleh tangisan Bila. Saat itu Bila dibawa pulang ke rumah Rehan oleh Mimi. "Rehan, maaf ya, aku gak bisa kalau full 24 jam ngurus si Bila. Soalnya dia nangis terus dan gak bisa anteng," ucap Mimi. "Gak apa-apa," ucap Rehan sambil meraih Bila dan didudukkan di pangkuannya. Bila pun tenang dan terdiam dalam dekapan Rehan. Mimi pun ikut duduk di samping Rehan sambil tersenyum tipis. "Re, kamu masih sedih ya?" tanya Mimi. "Amat sangat sedih," ucap Rehan. "Kamu pasti sayang banget sama Dinda," ucap Mimi lagi. "Itu sudah pasti," jawab Rehan. Mimi pun beranjak dari tempat duduk untuk pulang. "Mau kemana, Mi? Di sini dulu aja." "Mi, nanti kalau aku sudah mulai kerja lagi, aku mau nitip Bila sama kamu ya," ucap Rehan. "Gak bisa, Re. Dia kan anak kamu, dan tanggung jawab kamu," ucap Mimi. "Loh kenapa? Kamu kan tantenya," tanya Rehan. "Aku gak bisa terus-menerus mengasuh Bila, apalagi tanpa kepastian," ucap Mimi. "Kepastian gimana?" tanya Rehan lagi. "Aku mau kita menikah. Dengan begitu, aku bisa menjaga Bila. Aku rela menjaga Bila 24 jam selayaknya ibunya," ucap Mimi. "Ngawur kamu. Mana mungkin aku menikahi kamu. Dinda baru saja meninggal. Tapi kamu gak ada sedikit pun empatinya. Malah ngajak aku nikah. Gak secepat itu aku bisa melupakan orang yang aku sayangi," jelas Rehan. "Oke, gak apa-apa. Sekarang pun aku gak apa-apa. Tapi setidaknya aku sudah ada kepastian dari kamu, Re," paksa Mimi. "Ya sudah kalau gitu." "Ya sudah kalau kamu yakin, tunggu saja nanti," ucap Rehan pasrah. "Nah, gini kan enak. Aku sudah ada kepastian dari kamu. Jadi, aku bisa merawat Bila 24 jam selama kamu bekerja tanpa harus merepotkan ibu dan adik kamu, Re," ucap Mimi. Di dalam rumah, Halimah dan Ati saling berbicara dari hati ke hati. Ati memijat kaki anak gadisnya dengan wajah yang tegar. "Bu, kemana ya Bang Hasan? Kok dia gak ada kabari aku?" tanya Halimah. "Ibu juga gak tahu. Terakhir ibu ketemu dia waktu kamu hari pertama di rumah sakit. Tapi setelah itu, dia gak ada kabar lagi," ucap Ati pada Halimah. "Apa jangan-jangan dia tahu kalau sekarang aku sudah buta?" tanya Halimah. "Ibu rasa dia gak tahu. Lagian ibu sudah pernah mendatangi tempat kerjanya, tapi Hasan sama sekali tak nampak," ucap Ati. "Ada apa sama dia ya, Bu? Dulu dia menggebu-gebu, sekarang dia pergi tanpa ada kabar," ucap Halimah sambil menangis. Esoknya Mbak Urum datang ke lapas untuk menemui Hasan. Mbak Urum membawa makanan kesukaan Hasan. Wanita tua itu menunggu di tempat khusus. Hasan keluar ditemani seorang sipir yang menjaganya. Hasan memeluk erat Mbak Urum dan dia menangis. "Kamu baik-baik aja, Nak?" tanya Mbak Urum terharu. "Aku baik-baik aja, Mbok," ucap Hasan. Kamu anak baik. Tempatmu bukan di sini," ucap Mbok Rum. "Sudahlah, Mbok. Ini semua salahku," ucap Hasan. Mereka berdua duduk dan saling bercakap. "Bagaimana kabar Non Tiara dan Bila?" tanya Hasan. "Bila sudah Mbok kembalikan ke keluarganya. Sejak kamu ditangkap polisi, di situ Non Tiara segera dibawa ke London," jelas Mbok Rum. "Tapi kalau Bila dikembalikan ke keluarganya, bagaimana nanti? Rehan itu masih masa pemulihan," ucap Hasan. "Jangan pedulikan lagi apa yang sudah terjadi. Harusnya hal ini menjadi tanggung jawab Non Tiara. Gara-gara dia, kamu gagal nikah," ucap Mbok Rum sambil menangis. Mungkin menikahi anak orang belum rezekiku," ucap Hasan. "Waktu itu ibunya datang, tapi Simbo gak bukain pintu. Simbo pegang amanahmu, Nak," ucap Mbok Rum. "Makasih ya, Mbok. Hasan ikhlas kalau memang Halimah harus jadi milik orang lain," ucap Hasan. Siang itu, Ati yang baru pulang berjualan ikan dikejutkan dengan hilangnya Halimah dari kamar. Ati pun segera menghubungi Rehan. "Rehan, Halimah gak ada di kamar," ucap Ati kebingungan. "Mungkin dia sedang jalan-jalan," ucap Rehan dengan tenang. "Tapi gak mungkin. Dia itu baru belajar menggunakan tongkat," ucap Ati. "Ya Tuhan, apa jangan-jangan dia kabur?" ucap Rehan. Rehan pun mulai mencari keberadaan Halimah.
Namun salah seorang mengabarkan bahwa Halimah